Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, sekarang ini kita berada di perkebunan teh Kayu Aro, termasuk salah satu kebun teh tertinggi di dunia ataupun terluas di Asia Tenggara. Kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa-masa pandemi ini. Kita tentunya sebagai hamba Allah, kita tetap bersabar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wabashiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Qalu, orang yang mengatakan, wa iza asabathum musibah, alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terhadap musibah pandemi ini, orang-orang yang beriman mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Pada masa inilah sebaiknya kita kembali kepada Allah dengan cara bertaubat, dengan sebenar-benarnya taubat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian semuanya. Bertaubatlah. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Bagaimana cara bertaubat itu? Apakah kita menunggu dalam istilah batu besar dilempar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala barulah kita mengatakan aku bertaubat? Apakah dengan musibah pandemi ini sudah cukup besar bagi kita untuk bertaubat? Tentunya pandemi COVID-19 ini sudah sewajarnya kita untuk dijadikan sebagai penyebab untuk bertaubat kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Ada sebuah kisah yang menarik. Seorang pemuda Riyadh, dan ini diceritakan langsung oleh pemuda tadi kisahnya kepada syekh yang ada di Riyadh pada waktu itu. Ia mengatakan bahwa pada suatu hari kami ingin pergi bertamasya bersama teman-teman ke daerah negeri yang bernama Dammam. Di tengah perjalanan saya membaca ada sebuah tulisan di pinggir jalan di mana teman-temanku membaca dengan sebutan Dammam 300 km. Adapun tujuan perjalanan kami itu adalah semata-mata ingin berbuat maksiat. Tidak ada satupun sedikit pun untuk ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya untuk maksiat. Ketika teman-temanku membaca Dammam 300 km, tapi terlintas di pandanganku aku membacanya Jahannam 300 km. Lalu teman-temanku sekitar 4 orang
Kata pemuda tadi yang mengisahkan, menertawaiku. Dia mengatakan bahwa itu bukan jahanam tapi dammam. Kemudian tidak berapa lama kemudian ada lagi tulisan yang mengatakan dammam 200 km. Tapi aku membacanya jahanam 200 km. Teman-temanku lagi-lagi menertawakanku. Kata pemuda tadi. Kemudian beberapa menit kemudian atau beberapa waktu kemudian ada lagi tulisan dammam 100 km. Di sanalah aku membacanya sangat jelas. Jahanam 100 km. Dan ini membuat teman-temanku marah. Karena aku membaca jahanam dan mereka membaca dammam. Jarak yang ditempuh untuk menuju kota Dammam itu sekitar 100 km. Lalu aku meminta kepada teman-temanku, kata pemuda tadi, untuk turun di tempat itu dan tidak mengikuti mereka dalam rangka perjalanan menuju kemaksiatan. Tidak ada sedikit pun ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aku pun memutuskan berhenti pada waktu itu di mana pelang itu tertulis dammam 100 km dan aku membacanya jahanam 100 km. Dan aku memilih kembali ke Riyadh. Ketika aku menunggu mobil menyetop mobil yang lewat yang akan berlalu menuju ke Riyadh, ada sebuah mobil yang tua dan sopirnya pun juga tua. Dia memberikan aku tumpangan ke Riyadh, kata pemuda tadi. Selama di perjalanan tidak ada satupun kata yang diucapkan oleh orang tua tadi sebelum aku mengajaknya untuk berbicara. Lalu pemuda tadi membuka pembicaraannya, "Wahai bapak, kenapa engkau diam dari tadi? Tidak ada satu kata pun yang engkau keluarkan." Lalu bapak tadi mengatakan, "Wahai anak muda, sudah berpuluh-puluh tahun aku melalui jalan ini. Mungkin sudah lebih ratusan kali atau ribuan kali aku melewati jalan ini. Tapi baru kali ini," kata bapak tadi, "baru kali ini aku melihat ada peristiwa kecelakaan yang sungguh mengenaskan. Semua penumpangnya hancur, meninggal semuanya. Dan mobilnya pun juga hancur." Lalu pemuda tadi bertanya kepada bapak tadi, "Wahai bapak, bagaimana ciri-ciri dari mobil itu?" Kemudian bapak tadi menjelaskan, mobil itu warnanya ini, mereknya ini. Kemudian pemuda tadi mengatakan, "Wallahi pak, sesungguhnya mobil itu adalah milik teman-temanku. Dan orang-orang yang meninggal itu adalah teman-temanku." Di saat itulah pemuda tadi benar-benar insaf, benar-benar bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia menjadikan penyebab taubatnya adalah musibah yang menimpa dirinya dan juga teman-temannya. Dan ia menjadikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah pandangannya dari dammam menjadi jahanam. Mungkin mereka, teman-temannya, menganggap itu dammam, tapi sebenarnya adalah jahanam bagi mereka karena musibah yang telah menimpa mereka. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Kita tentu tidak mungkin, tidak harus menunggu batu besar, musibah besar yang Allah timpakan kepada kita. Cukup dengan musibah-musibah kecil untuk menghantarkan kita bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima taubat. Innahu huwat tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima taubat. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم